Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali menyaksikan seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki latar belakang Muslim, dan Muslim yang satu ini dia percaya dan mau menjadi ibu pendeta. Nah, sebelum itu kita mau merenungkan satu firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena Yesus berkata, Aku telah diberikan kuasa di dunia dan di surga. Karena itu pergilah. Dan kuasa Tuhan Yesus itulah yang menjamah ibu ini. Sehingga dia mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, seperti apa kesaksian ibu ini? Mari kita mendengarkannya bersama berikut ini. Salam dulu. Saya mengenal Tuhan Yesus, saya belum menikah. Jadi bagi saya tidak ada mau mengikut suami untuk pindah agama. Karena kita diberi Tuhan akal dan pikiran untuk menguji segala sesuatu, amin. Karena bagi saya, Nabi saya adalah Nabi. Atau kita bilang. Jadi muslimah ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ya, kita tahu Sumatera Barat mayoritas Islam dan Muslim ya, Islam lah pasti ya. Jadi dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan kesaksiannya. Tuhan Yesus, ya yang diberi mukjizat sama Tuhan, bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Tapi mungkin pada saat itu Tuhan masih menutup semuanya pikiran saya, hati saya. Pada waktu itu berjalannya beberapa waktu, saya menemani seorang misionaris ke Malaysia. Dia ngomong gini, kebetulan marga Sembiring, orang Karo. Dia bilang sama saya, anakku, saya tidak menyuruh kamu untuk Kristen, tapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau kamu abis ini kamu mau sholat, nggak apa-apa, dia bilang. Tapi saya bilang, Opo, saya belum, tidak bisa, dia bilang. Karena bagi saya itu adalah sebuah nabi. Tapi memang mungkin waktu itu masih keras hati saya. Sampai di Malaysia, saya menginap di rumah seorang beragama Hindu, orang India Tamil. Karena opini seorang misionaris, dia akan pergi misionaris ke India. Jadi pada saat itu malam itu saya di rumah orang India Tamil itu memberikan sebuah buku. Buku itu di depannya itu bergambar masjid sama bulan sabit. Jadi saya bilang, loh kenapa orang ini memberi saya buku? Jadi kamu baca, saya belum tahu ini bukunya isinya apa. Emang sih kop depannya itu gambar masjid sama bulan sabit sama bintang. Jadi saya baca, tapi tiba-tiba saya membaca dari halaman demi halaman, saya tertampar dan shock dan kaget dan tidak terima. Kenapa? Selama ini junjungan saya yang saya agung-agungkan, ternyata di dalam buku ini sama sekali bingung. Saya kaget, oh kenapa waktu petir kita mengucapkan ini? Kenapa ke Mekah harus menyembah ini? Dijawab semuanya. Akhirnya saya dilema. Waktu itu dapat pertengahan buku, saya bilang sama Tuhan, saya masih berdoa ini. Ya Allah ya Tuhan, kalau ini memang petunjuk, saya akan membaca buku ini sampai habis. Tapi kalau tidak, saya tidak mau ini penghinaan. Ternyata getaran itu, tarikan itu menyusun membaca lebih habis. Akhirnya saya habis membaca buku, saya pulang ke Pekanbaru. Setelah itu saya ngikutin pelan-pelan, saya pergi ke gereja diam-diam. Orang tua saya tidak tahu. Waktu itu saya di Betani di Jalan Nangka. Waktu itu saya pertama masuk, pas lagi perjamuan kudus. Saya tidak tahu itu apa anggur, apa itu roti. Tiba-tiba lagu ini, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Saya mendengar lagu itu, saya merinding, bukan karena ada setan, tapi tiba-tiba kayak saya dibelai. Saya nggak tahu. Terus setelah itu saya pulang, saya bilang sama calon suami saya ini gitu, waktu itu belum menikah, Bang, tadi aku dapat ini loh, terus kau makan, kau minum, enggak lah, apa ini, aku nggak tahu lagi. Ternyata itu, tapi ada sebuah lagu yang seperti seolah-olah kayaknya membelai saya. Lagu itu apa? Saya bunyikan lah gitu kan. Tapi akhirnya saya diam. Terus waktu itu calon suami saya itu ngasih sebuah Alkitab sama saya. Dia bilang, udah kamu baca ini. Saya baca. Tapi saya tidak tahu, kalau di Islam kan membaca Al-Quran itu kan dari ibu kan tahu gitu kan. Jadi waktu itu kita masih tradisi di keluarga masih sholat berjemaah. Waktu itu mama saya menyuruh saya sholat rame-rame. Saya bilang, saya nggak sholat, saya lagi datang bulan, saya bilang. Terus mama saya lama-lama curiga, kok datang bulan terus, dia bilang gitu loh kan. Nggak pernah sholat, kok datang bulan terus. Tapi pas endingnya, saya keluar,
Saya bilang saya mau sholat di kompleknya Saleh Yasin, Gubernur Riau, di komplek Pemda. Ada betul dia lagi mendirikan masjid. Saya bawa itu Alkitab. Jadi saya parkir mobil, saya nggak sholat, saya parkir mobil. Tiba-tiba Tuhan berfirman dalam Alkitab ini, saya tidak tahu membuka Alkitabnya dari mana. Tuhan bilang berbicara sama saya, lihatlah aku mengutus engkau dengan apa, domba tingkat serigala, hendaklah engkau tulus seperti merpati dan curi seperti ular. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Terus saya bilang saya dilema gitu kan. Akhirnya Tuhan saya berbicara. Akhirnya saya putuskan saya dibaptis. Waktu itu saya banyak dilayani sama pendeta dari seberang, sama-sama bahasa saya, dari anak kiai gimana, sering aja apa bawa lagu-lagu versi Arab gitu kan. Akhirnya saya menerima, tapi itulah ternyata ya segala sesuatu itu memang waktu itu saya bilang, Tuhan bilang kita sudah berhikmat, tapi bagi saya hikmat itu kebohongan. Kenapa? Saya suka berbohong, kan berhikmat kan, tapi bohong itu kan gak mungkin. Akhirnya Tuhan berbicara lagi, kalau kamu tidak mengakui aku di depan manusia, aku tidak mengakui kau di depan Bapa di surga. Amin. Akhirnya saya bilang, oh berarti ini berbohong ini tidak boleh, hikmat ini berarti sama dengan bohong gitu kan. Akhirnya saya bilang lah sama calon suami saya, kita segera menikah, kalau enggak aku alamatnya kena gantung aku nanti sama mamaku gitu kan. Soalnya katanya orang Minang gitu, orang Minang tuh nenek mama, pokoknya mungkin semuanya. Kalau orang Batak bilang tulang lah ya, kalau orang Padang bilang nenek mama gitu lah. Akhirnya kami menikah, tapi telah 1 tahun 2 tahun berjalan saya memang harus salib. Seperti peribahasa orang Minang, katanya ada puncak ke bawah nak beraka. Ngerti nggak maksudnya? Digantung ke tali. Jadi mau dibilang anak nggak juga, nggak dibilang anak juga. Tapi begitulah, semakin bagi mereka tuh semakin murtadnya karena saya. Karena bagi orang Padang itu pindah agama itu sangat benar-benar, aduh kalau bisa dirajam lah gitu. Tapi saya berdoa terus. Mama saya kalau datang ke rumah saya seperti kayak ada bara api di kursi itu loh. Saya sebentar dia, tapi karena ada bulan cucu gitu kan. Akhirnya ya, tapi akhirnya kami pindah ke Batam. Saya berdoa terus sama Tuhan. Tapi akhirnya sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan sama mama saya kalau saya itu udah Kristen. Tapi saya melihatkan kekristenan itu apa? Buah, ngerti? Jadi saya melihatkan suatu buah yang ranum, yang manis, yang dirasakan oleh keluarga besar saya. Kalau saya bilang saya udah Kristen, tapi tidak ada Yesus di hidup saya, di hati saya, merupakan suatu gersang. Saya merasa gimana ya, saya melawan, tidak ada kasih, panjang sabar. Mungkin bagi orang tua saya suatu waktu udah benar-benar rugi besar deh. Udah dikasih anak untuk orang Batak, dia bilang itu loh kan, udah masuk Kristen, udah muntah lah, bermacam-macam lah kutukan gitu kan. Tapi saya pelan-pelan, saya bilang, buat ingat kekristenan. Tapi puji Tuhan, berjalan waktu, kami berdoa terus. Akhirnya mama saya, dia tidak mendukung, tapi dia mengambil bahwa Yesus adalah juru selamat kita, amin. Karena nama yang begitu berkuasa, nama yang tidak pernah, istilahnya itu mulia Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selama-lama tidak pernah berubah. Orang tua saya bisa merasakan. Jadi sekarang pun saya kemarin bilangnya sama mas saya, "Ma, pindah saya ijazah." "Mau ngapain kamu ijazah?" Gitu kan. "SD, SMP, SMA, kuliah." "Aku mau kuliah lagi, mah." "Kuliah apa?" "SMP." "Oh, mau ambil pendeta ya?" "Kayak Mama Dede lah." Dia bilang gitu kan. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Tanggapan saya terhadap murtadin yang satu ini, bahwa memang orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan pekerjaan kita manusia ya, tetapi sekali lagi itu pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kita yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu hal yang kita pahami, bahwa banyak orang yang menghina kekristenan, menghina orang Kristen, bahwa mereka orang Kristen itu orang kafir. Ya, Allah mereka itu, Tuhan mereka itu tidak benar. Tuhan orang Kristen itu tidak jelas. Masa mereka menyembah patung? Kan gitu. Tetapi meskipun banyak hinaan, meskipun banyak cacian terhadap orang Kristen, tetapi puji Tuhan, banyak saudara-saudara yang percaya hal itu, percaya kepada Yesus. Meskipun banyak hinaan, tetapi saudara-saudara kita Muslim juga ya, ada yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, meskipun mereka sendiri yang menghina. Jadi jangan terus kita menghina orang lain, karena Yesus Allah Roh Kudus yang membenarkan setiap orang yang benar. Jadi itu sih tanggapan saya. Semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.